Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muskila dari Teknologi Pendidikan A tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya atau ujian akhir semester saya dari mata kuliah wawasan pendidikan. Dan di sini saya mengangkat tema yaitu rendahnya kreativitas guru dalam mengajar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kreativitas seorang guru itu merupakan salah satu hal yang penting, di mana dengan guru memiliki wawasan dan kreativitas yang baik, inovasi-inovasi baru gitu, maka pendidikan pun akan semakin terbaruhi, pengajaran pun akan semakin berkembang gitu. Nah, dengan berkembangnya pendidikan itu, maka akan lebih mempermudah peserta didik dalam menerima dan juga uh, memudahkan gitu peserta didik untuk mencari informasi-informasi terkait dengan materi pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian pendidikan, di mana pendidikan itu sebagai sarana yang sangat penting juga, dan juga pendidikan salah satu sarana yang sangat efektif untuk seseorang bisa meningkatkan potensinya dan juga etos kerjanya. Nah, pendidikan tidak hanya menjadi sarana, tapi juga menjadi suatu taraf pengembangan kemampuan seseorang dan merupakan salah satu tempat untuk kita berkembang, baik itu potensi ataupun karakter gitu. Nah, di sini ada kemajuan teknologi menuntut pendidikan untuk selalu terbaruhi dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran digital dan elektronik. Di mana karena sekarang kita udah di era digitalisasi gitu, teknologi udah semakin maju. Jadi tidak hanya bidang-bidang tertentu saja, tidak hanya bidang sains dan teknologi saja yang maju, akan tetapi dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan itu juga harus dituntut untuk semakin maju gitu. Karena kalau misalkan kita nggak maju, kita tidak bisa beradaptasi dengan negara-negara lain, dengan kemampuan-kemampuan lain, dengan teknologi-teknologi lain gitu. Karena kan pendidikan itu merupakan suatu tempat untuk kita bisa maju gitu. Nah, tetapi dengan datangnya digitalisasi ini, dengan majunya teknologi itu memberikan dampak yang buruk juga terhadap guru gitu. Kenapa? Karena dengan digitalisasi ini guru-guru tuh banyak yang apa ya, kurang mumpuni untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi tersebut gitu. Dan juga dalam menjalankan tugasnya, seorang guru itu kan merancang, mengelola, mendesain, dan juga menerapkan hasil-hasilnya itu di dalam dunia pendidikan ya. Nah, hal tersebut itu sangat kurang gitu. Kenapa? Karena ya itu balik lagi sama profesionalitas guru, di mana guru itu belum mampu untuk apa ya, beradaptasi dengan dunia-dunia digital gitu. Nah, kurangnya kreativitas pada guru ini memberikan dampak yang buruk bagi peserta didik itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh di SD Gugus 3, Kecamatan Ternate, Riatang, Kabupaten Bone, di mana di dalam SD tersebut banyak peserta didik nih yang mengeluh, bosan, terus juga menjadi malas karena pada saat pembelajaran, pada saat kegiatan belajar mengajar itu ada guru yang tidak memberikan materi, tidak memberikan bahan ajar, bahkan tidak menggunakan media pembelajaran sebagai sarana pembelajaran gitu. Padahal kan dengan adanya media pembelajaran ini bisa mempermudah nih peserta didik untuk bisa lebih memahami, terus juga menjadi apa ya, sumber informasinya peserta didik ini gitu. Tapi di SD Gugus 3 Kecamatan Ternate ini dia masih masih ada tuh guru-guru yang tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, karena kurangnya media pembelajaran ini, maka menurunlah hasil-hasil belajar dari peserta didik itu gitu. Nah, media pembelajaran menjadi salah satu penentu juga nih. Media pembelajaran tidak hanya sebagai sarana untuk kita belajar, sarana untuk kita mencari informasi, sumber-sumber untuk kita mencari bahan ajar, tapi juga media pembelajaran juga sebagai salah satu nih penentu keberhasilan dari peserta didik. Keberhasilan itu biasanya di dalam sekolah itu diukur melalui asesmen-asesmen, evaluasi-evaluasi belajar gitu. Nah, pengaruh adanya kreativitas dan inovasi guru ini dibuktikan melalui data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa terdapat penurunan drastis
nilai ujian nasional pada mata pelajaran ekonomi pada tahun 2008 sampai 2010, di mana rata-rata nilai ujian nasional itu yang tadinya 8,37 menjadi 7,57 pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2010 itu menjadi 7,44. Itu kan penurunan yang sangat signifikan ya, sangat turun gitu loh. Nah, masalah tersebut tuh penyebab dari adanya penurunan nilai itu juga salah satunya terjadi karena kurangnya kompetensi guru dalam hal self efficiency. Nah, terus juga dari yang sudah saya sebutkan tadi gitu terkait dengan kreativitas-kreativitas guru gitu ya, itu kan mempengaruhi peserta didik ya. Nah, di sini ada nih yang menjadi pemicu, yang menjadi penyebab terjadinya kenapa sih guru bisa kayak gitu, bisa nggak kreatif gitu, bisa nggak menggunakan media. Nah, ternyata tuh ada dua aspek. Yang pertama dari aspek internal itu sendiri dan aspek eksternal. Di mana aspek internal karena kurangnya kemampuan guru, kurangnya potensi guru yang dalam menggunakan teknologi-teknologi gitu. Karena melihat teknologi yang sudah semakin terdepan, terbarui gitu ya. Dan juga semakin canggih gitu. Dan ada juga nih guru-guru yang udah rentan usianya, yang udah berumur, itu akan lebih sulit gitu dalam beradaptasi dengan dunia-dunia digital seperti teknologi-teknologi yang canggih ini nih. Karena ya sudah sangat sulit gitu memahaminya gitu. Akan sudah sangat sulit otaknya untuk mencerna banyak pembelajaran-pembelajaran terkait dengan teknologi gitu. Nah, adapun faktor eksternal dari kurang kreatifnya guru ini, yaitu kurang memadainya biaya sekolah. Itu kan ada juga ya beberapa guru yang memang dia tuh punya ide-ide kreatif gitu. Sebenarnya gurunya udah kreatif, tapi belum didukung oleh sekolah tersebut gitu karena kurangnya biaya juga, terus sekolah tidak mendukung, sarana dan fasilitasnya juga nggak mendukung gitu. Kurangnya program-program pengembangan gitu untuk memfasilitasi guru gitu. Jadinya ada hal-hal yang menghambat gitu guru untuk berproses. Nah, ada lagi nih kalau misalkan di luar dari karena potensi guru, karena fasilitas gitu, ada juga karena masuk nih ke faktor internal lagi karena guru itu stres gitu. Stres juga bisa menjadi salah satu penyebab atau pemicu terjadinya pemerosotan kinerja atau profesionalitas terhadap guru gitu. Motivasi-motivasi guru dalam mengajar juga jadi menurun gitu ya, karena stresnya tuh dari apa sih? Ya itu karena banyaknya beban yang ditanggung dari guru, baik itu beban dari kepala sekolah, dari guru lain ataupun dari peserta didik itu sendiri gitu loh. Nah, beban yang ditampung ini terlalu banyak gitu hingga guru ini sangat sulit untuk beraktivitas secara normal, bahkan tidur pun kurang gitu. Karena kurangnya tidur itu menjadi tidak efektif gitu dalam kelas. Bahkan terkadang ada guru yang tidak mau masuk kelas karena sudah kelelahan, bukan tidak mau, tapi memang tidak bisa karena sudah merasa lelah badannya gitu. Ada guru yang izin sakit gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, ada beberapa solusi berdasarkan jurnal-jurnal riset yang udah saya temukan gitu. Nah, yang pertama di mana adanya supervisi sebaya gitu. Jadi kayak tutor sebaya gitu, terus melaksanakan pengawasan sebaya gitu. Nah, jadi supervisi sebaya ini merupakan suatu pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja seorang guru. Kegiatan ini diselenggarakan oleh guru bimbingan konseling gunanya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari guru itu sendiri. Nah, supervisi ini juga sangat amat diharapkan oleh sekolah dan juga penyelenggara dari supervisi ini bahwa guru-guru yang mengikuti kegiatan ini bisa lebih berkembang lagi potensinya, guru bisa melaksanakan pengajaran dengan kualitas yang lebih baik gitu. Nah, gak hanya supervisi sebaya nih, tapi juga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana dalam dunia pendidikan itu bukan hanya peserta didik nih yang terus berkembang, terus berproses, terus menambah skill-skillnya, tapi guru nih juga harus gitu, harus bisa menambah skill-skill barunya gitu. Dan guru juga harus difasilitasi untuk dia berkembang gitu. Jadi dengan adanya pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, guru bisa
apa ya, mencari gitu, mengeksplor berbagai macam, inovasi-inovasi baru, kemampuan-kemampuan baru gitu. Nah, kegiatan PKB ini merupakan kegiatan, untuk menguasai guru itu untuk menguasai berbagai macam materi pembelajaran, kayak seperti konsep-konsep pembelajaran, pola pikirnya yang dibentuk ketika mengajar itu seperti apa, terus strategi-strategi dalam, melaksanakan pembelajaran itu seperti apa, gitu. Nah, ada lagi yang ketiga yaitu focus group discussion atau FGD, di mana FGD ini kalau tadi lebih ke kemampuan guru dalam menyajikan materi, kemampuan guru dalam mengelola kelas, kemampuan guru dalam strategi pembelajaran gitu ya. Tapi kalau yang fokus group discussion ini lebih mengarah kepada komunikasinya guru gitu. Jadi dengan adanya FGD atau fokus group discussion ini apa ya, bisa memfasilitasi guru gitu dalam, berkomunikasi gitu. Nah, berkomunikasi tidak hanya sekedar saling sapa menyapa, tegur menegur gitu, tapi juga seorang guru bisa, melaksanakan apa ya, berbagi ilmu, tutor sebaya gitu. Kayak guru yang satu tidak mengerti teknologi, tapi guru yang satu lagi mengerti teknologi. Mungkin guru yang mengerti teknologi ini bisa membantu, guru yang kurang, pengetahuannya akan teknologi gitu. Itu kan komunikasi tuh penting ya terjalin dalam suatu instansi, dalam suatu sekolah, organisasi gitu, kayak perlu gitu terjalin gitu agar kita bisa saling membantu juga, tuh. Nah, terus juga, di sini ada strategi pengembangan kompetensi guru di SD Kabupaten Bombana. Ini nih melaksanakan, strategi pengembangan kompetensi guru. Strategi pengembangan kompetensi guru tuh seperti teknis-teknis bagaimana cara mengajar gitu, terus kayak, apa aja nih yang harus diatasi dalam mengajar, terus pengajaran yang baik tuh gimana gitu. Terus ada juga berdasarkan Program for International Student Assessment atau PISA, menunjukkan, angka minat baca yang sangatlah rendah, sehingga PISA merupakan, PISA ini tuh dia menerapkan juga, suatu apa ya, pengembangan kompetensi untuk guru yang dinamakan basic literacy, di mana si PISA ini, dia mengemukakan bahwa banyak sekali gitu ya, guru-guru yang masih kurang, apa ya, membaca, ya gairah membacanya tuh kurang gitu loh. Nah, karena si PISA ini tahu gitu, banyak guru yang kurang, makanya, dilakukanlah suatu pengembangan, apa ya, pengembangan, eee, kemampuan guru itu yang diterapkan dengan, menggunakan, strategi basic literasi dalam mengembangkan kompetensi guru. Nah, basic literasi ini melatih guru untuk mengelola berbagai macam informasi yang diperoleh dengan melalui membaca. Bisa guru itu memperoleh strategi melalui membaca, guru memperoleh bagaimana pembuatan media pembelajaran melalui membaca gitu. Sebenarnya, tidak hanya guru gitu yang harus, menerapkan literasi gitu, tapi juga peserta didik untuk mengetahui berbagai macam karena dengan membaca kita tuh bisa mengetahui berbagai macam informasi yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Nah, ada juga, bukti-bukti dari beberapa riset yaitu, ada 2 sekolah gitu ya, seperti di SMP Negeri 1 Pakis Kabupaten Malang, nih, di SMP ini mengadakan pelatihan pengembangan media 4.0 untuk meningkatkan inovasi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Karena mereka menggunakan 4.0 karena ya tadi gitu teknologi udah semakin maju. Jadi terus juga sekarang maraknya pandemi gitu. Maraknya pandemi itu kita harus semua serba elektronik. Jadi harus nih ada pengembangan untuk guru gitu. Untuk guru lebih memahami, lebih berkompetensi, lebih profesional dalam mengajarnya di masa pandemi ini. Terus juga, tidak hanya di SMP, SD, SMA gitu, tapi di TK gitu ya, di RA gitu, Kecamatan Medan Maimun, dia membuat media pembelajaran berupa gambar-gambar yang disusun menjadi sebuah puzzle. Nah, ini bisa menjadi suatu terobosan-terobosan baru untuk, baik itu PAUD atau TK gitu, untuk mempermudah peserta didik dalam, menerima sumber-sumber informasi, menerima potensi-potensi baru gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.